استمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu tentang keselamatan. Beliau memberikan 3 perkara yang membuat orang celaka, sehingga apabila kita bisa menghindarinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'amman muhlikat fasyuhud muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Adapun yang membinasakan itu, yang pertama adalah syuhud muta', kepikiran yang ditaati. Sifat pikir adalah sifat yang enggan berbagi, yang diperintahkan oleh syariat, baik melalui zakat, sedekah, infak dan lainnya. Orang yang pikir ini didasari karena cinta terhadap harta dan dunia, sehingga dia tidak mau berbagi dengan orang lain dan menapakahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pikir ini seakan-akan dia tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang itu menapakahkan hartanya di jalan Allah dan mensedekahkannya, maka Allah akan memberikan gantian dan memberikan tambahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan mereka yang menapakahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu berbuah menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi yang Ia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mendengar. Jadi orang yang menapakahkan hartanya itu akan diberikan ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda, baik 1 dibalas 10 atau dibalas 70 atau dibalas 700 dan bahkan sampai tidak bisa dihitung karena saking banyaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pikir dia seakan-akan tidak percaya dengan ayat ini. Begitu pula dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan
berkurang harta yang disedekahkan, bahkan harta tersebut bertambah, dan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengulangnya 3 kali, artinya memberikan penguatan bahwa yang disedekahkan itu pasti akan diganti oleh Allah dan akan mendapatkan tambahan. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya hanya dengan 1 kali baliasdan, bahkan akan bertambah, kita pun sudah percaya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang terkenal dengan orang yang dipercaya, sehingga beliau digelar dengan Al-Amin, tidak pernah berdusta dan berbohong selama hidupnya. Andai kata 1 kali saja mengatakan balias dan bahkan bertambah, kita sudah percaya. Apalagi kalau beliau mengatakan berulang kali sampai 3 kali, baliasda. Maka untuk itu janganlah kita bersifat kikir, karena kikir ini akan mencelakakan baik hartanya ataupun orang yang kikir itu sendiri. Seperti mana yang terjadi dengan Qarun, di mana dia mempunyai harta yang banyak, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau membagi hartanya kepada orang lain, sehingga Qarun itu pun dibinasakan oleh Allah dan ditenggelamkan harta dan karunnya ke dalam tanah. Maka untuk itu kita hendaknya menjauhkan daripada sifat kikir ini, agar kita punya kepedulian dengan orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, terkhusus mereka yang membutuhkan, apalagi mereka yang mendapatkan musibah yang di situ mereka menghajatkan pertolongan. Maka hendaknya kita saling tolong menolong, berbagi dengan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa yang menjadi celaka itu adalah wahawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, yang mana hawa nafsu ini sejatinya dia selalu mengarahkan kepada kejahatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu, tidaklah aku membebaskan nafsuku karena nafsu itu menjadikan kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalam tubuh kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada unsur akal dan unsur nafsu, yang mana tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat dan juga tidak diberikan oleh Allah kepada binatang. Kalau malaikat Allah berikan akal saja tanpa diberikan nafsu, sedangkan binatang diberikan nafsu saja tanpa diberikan akal. Tapi kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, yang Allah ciptakan dari 2 unsur tersebut, akal dan nafsu. Maka apabila akalnya dapat mengalahkan nafsunya, maka orang tersebut bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, jika akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut bisa lebih hina dan rendah daripada binatang. Sehingga orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Yang ketiga, yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'jabul mar'i bi nafsi, yaitu bangganya seseorang, ujubnya seseorang terhadap dirinya. Sifat ujub adalah sifat membanggakan diri dengan pencapaiannya, baik ujub terhadap hartanya, ujub terhadap jabatannya, ujub terhadap ilmunya, ujub terhadap keturunannya dan lain sebagainya, yang mana itu dia nisbahkan kepada dirinya dan dia melupakan bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa bahwa semua apa yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengakui bahwa itu adalah miliknya. Maka dari sifat ujub inilah akan tumbuh nantinya sifat-sifat yang lainnya, baik sifat riya, baik sifat takabur, dan sifat-sifat yang tidak baik yang lainnya, sehingga menjadikan orang itu celaka.
Tiga macam inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari hal yang membinasakan. Yang pertama adalah bahwa kepikiran yang diikuti dan nafsu yang ditaati. Yang ketiga adalah orang bangga terhadap dirinya. Mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tercela dan diberikan oleh Allah sifat-sifat yang terpuji, sehingga kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من بصرت عين بنظر واذن بخبر. اما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واحفظ ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا بمن خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا